dari SMA Negeri 51 Jakarta. Jadi kali ini saya akan menjelaskan pelajaran PKN mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Jadi seperti yang kita tahu, kalau Indonesia memiliki kebinekaan atau perbedaan-perbedaan seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, bahkan adat. Nah, kebinekaan ini bisa menimbulkan namanya potensi atau juga tantangan. Kenapa disebut potensi? Karena di dalam potensi ini kebinekaan bisa menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar. Dan sebaliknya, kenapa menjadi tantangan? Karena kebinekaan inilah yang menjadi pemicu pecah belahnya bangsa Indonesia. Jadi, dan apa yang mencah belah ini yaitu berupa ancaman. Nah, ancaman yang akan kita bahas kali ini yaitu melalui ancaman integrasi nasional. Sebelumnya, integrasi nasional itu apa? Integrasi yaitu usaha atau proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada secara nasional, secara keseluruhan. Nah, yang menjadi integrasi nasional ini termasuk dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial. Nah, pertama kita akan bahas di bidang ideologi. Dalam bidang ideologi yang menjadi ancaman yaitu ideologi komunisme, yaitu ideologi yang pernah mengancam ideologi kita yaitu Pancasila, yang pada waktu itu dalam sejarah dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang kedua ada liberalisme. Nah, paham liberalisme atau ideologi liberalisme ini disokong oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan era globalisasi yang diyakini dapat membawa ke arah kemajuan. Pengaruhnya yaitu pergaulan bebas, kemewahan, dan lain-lainnya. Lalu ada di bidang politik. Dalam bidang politik ini dibagi menjadi dua, dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri ini misalkan kayak ada sekumpulan orang yang atau kelompok atau dari suatu daerah yang berkumpul untuk memberontak pemerintah negara Republik Indonesia, dan itu akan menjadikan pemicu pecah belahnya negara. Lalu dari luar negeri itu dilakukan oleh suatu negara. Jadi negara lain berusaha untuk ikut campur dalam politik negara Indonesia. Lalu ada di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi itu ancamannya apa aja sih? Yang pertama itu adanya perdagangan bebas. Lalu timbulnya kesenjangan sosial. Lalu adanya penguasaan pihak asing dalam ekonomi. Lalu adanya sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Lalu ada koperasi semakin berkembang dan penggantian SDM dengan teknologi, dan ini yang mungkin paling berpengaruh ya. Lalu adanya memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Lalu ada di bidang budaya, dan di bidang budaya ini dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Yang akan kita bahas pertama itu dari luar negeri. Apa sih ancaman dari luar negeri? Yang pertama adanya gaya konsumtif. Kenapa disebut gaya konsumtif? Karena kebanyakan orang Indonesia itu hanya memakai namun jarang untuk memproduksi atau menciptakan barang. Lalu adanya muncul sifat hedonisme. Apa sih sifat hedonisme itu? Yaitu hedonisme itu semacam kemewahan atau ya seperti itulah. Lalu adanya sikap individualisme, ya seperti egois. Lalu adanya muncul gaya westernisasi, gaya yang kebarat-baratan, seperti itu berupa pakaian atau mungkin style musik atau apapun. Lalu adanya memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial karena adanya sifat individualisme itu sendiri. Lalu adanya lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Nah, ini yang menjadi permasalahan
banyak pemuda-pemuda yang lupa akan agamanya karena gaya westernisasi ini yang ke barat-baratan. Jadi mereka lebih tertarik sama dunia-dunia barat atau gaya-gaya dunia barat. Lalu dari dalam negeri, yaitu ancaman ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan pendidikan atau apapun, lalu adanya ketidakadilan. Dan dalam bidang pertahanan dan keamanan ini ada dua, yaitu dari ancaman militer maupun non militer. Misalkan dari agresi. Nah, agresi ini yaitu suatu hal atau usaha untuk merusak. Lalu adanya pelanggaran wilayah, misalkan kayak kapal asing yang melewati garis teritorial Indonesia dan kapal itu tidak punya izin, otomatis kapal itu akan mendapat masalah dari negara Indonesia. Lalu adanya pemberontakan senjata. Lalu ada sabotase, yaitu kayak merusak fasilitas-fasilitas atau fasilitas yang paling penting. Lalu ada spionase. Spionase ini kayak memata-matai atau ya seperti itulah. Lalu adanya aksi teror bersenjata dan ancaman laut dan darat. Lalu ada strategi mengatasi berbagai ancaman-ancaman, yaitu yang pertama strategi mengatasi ancaman di bidang politik dan ideologi. Yang pertama ada demokratisasi, lalu adanya kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu yang mungkin paling penting. Lalu untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal sebagai berikut ini, yaitu mengembangkan demokrasi politik, lalu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, lalu adanya mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya baik dan benar. Lalu setelah itu memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, lalu menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Lalu yang kedua, adanya strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Dan untuk mewujudkan ini, kita perlu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Lalu adanya pertanian yang dijadikan prioritas utama. Lalu perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan tidak bergantung pada badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Lalu yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Lalu adanya yang ketiga itu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, diantaranya yaitu yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun luar. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Yang pertama yaitu keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Lalu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, yaitu dan manusia dengan masyarakat. Lalu yang paling utama adalah manusia dengan Tuhan. Lalu yang keempat ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia bersifat semesta yang berdirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua yaitu kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Lalu yang ketiga ada kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Lalu ada bentuk ancaman di bidang militer. Dan di bidang militer ini ada dua, yaitu dari ancaman tradisional dan non-tradisional. Dan dari ancaman non-tradisional ini seperti gerakan separatis bersenjata, teroris internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian SDA, penyelundupan obat-obatan dan narkoba, lalu adanya kejahatan lintas negara dan berbagai aksi ilegal yang lainnya, dan itu berskala besar. Lalu yang terakhir itu ada komponen pertahanan dan keamanan rakyat. Nah, komponen ini ada 3, yaitu yang pertama itu adalah TNI. TNI itu adalah sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Lalu adanya Polri, dan Polri itu juga termasuk komponen utama. Dan yang terakhir ada rakyat. Rakyat itu sebagai komponen pendukungnya. Tunjukkan kepada Anda video tentang ancaman-ancaman yang mengancam kedudukan NKRI. Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 WITA bersama saya Adi Priawan. Pemirsa, nasionalisme dan semangat kebangsaan saat ini memang sedang diuji. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan ideologi bangsa terus digempur oleh kelompok tertentu yang menolak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai ideologi bangsa dengan memanipulasi pikiran melalui media massa atau dikenal dengan istilah cyber war atau proxy war. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila harus lebih diperdalam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah melalui media pendidikan, baik itu sekolah dasar menengah dan perguruan tinggi. Sesi diskusi panel berikutnya. Perang ideologi saat ini masih mewarnai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Munculnya ideologi baru yang menganut paham radikalisme belakangan ini kerap kali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Agama pun dijadikan dalil untuk membenarkan segala tindakan. Bahkan penganut paham ini tak jarang mempertontonkan tindakan di luar nalar manusia. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ideologi non-Pancasilais ini diperkirakan sempat masuk ke beberapa sekolah di Indonesia. Salah satunya melalui buku pelajaran yang di dalamnya disisipi konten radikalisme. Sekretaris Dewan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden IGK Manila berpendapat bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami ancaman, di mana ancamannya bukan datang dari militer atau ancaman secara konvensional, melainkan dari non-konvensional, seperti cyber war atau proxy war, di mana melalui kekuatan media sosial mereka berupaya memanipulasi pikiran yang bertujuan merusak kedaulatan bangsa, baik itu dari segi ideologi, sosial budaya, dan juga hankam. Untuk itu IGK Manila menilai perlunya kembali ditanamkan semangat dan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia melalui pendidikan di sekolah. Selain itu, IGK Manila juga berharap adanya aturan tegas yang melarang ideologi lain di negara ini selain ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila adalah satu-satunya, ideologi lain harusnya dilarang. Nah, ini yang terjadi. Generasi muda kita sekarang sudah tidak ada lagi pelajaran Pancasila, tidak ada lagi semacam P4 itu, tidak ada lagi. Jadi harus kita mulai, dan inilah seminar itu menemukan apa-apa kekurangan kita masuk dalam kurikulum, pelajaran sejarah, dan supaya generasi muda berikutnya sama pemahamannya dengan mereka yang sudah lanjut usia tentang Pancasila ini.
Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Nantikan seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya berharap kalian mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.